Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Duyantini dengan NIM 642306661. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Suryanto Sosrowidido SEMM selaku pembimbing dari tugas mata kuliah Riset SDM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Leadership Development dan Coaching Skill terhadap kesiapan suksesi pada PT Lentra. Dalam organisasi yang semakin kompleks dan dinamis, kepemimpinan dipahami sebagai hasil interaksi antar elemen organisasi, bukan semata-mata kemampuan individu. Pemimpin dituntut mampu mengarahkan visi, memotivasi, serta menyelaraskan tujuan organisasi yang hanya dapat tercapai melalui pengorganisasian yang baik, pengawasan yang efektif, dan dukungan pelatihan yang berkelanjutan. Pengembangan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menyiapkan calon pemimpin yang kompeten, khususnya dalam mendukung kesiapan suksesi. Oleh karena itu, penerapan program leadership, development, dan coaching skill yang optimal di PT Lentra menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemimpin yang siap mengisi posisi strategis dan mendorong keberlanjutan organisasi. Leadership development adalah proses pengembangan kemampuan kepemimpinan individu melalui pelatihan, pengalaman kerja, dan pembinaan berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan perilaku kepemimpinan agar individu mampu memimpin tim dan organisasi secara efektif. Coaching skill merupakan kemampuan pemimpin dalam membimbing, mendengarkan, mengajukan pertanyaan, memberi umpan balik, dan membantu karyawan menemukan solusi secara mandiri. Coaching skill juga tidak memberi jawaban langsung, tetapi mendorong pengembangan potensi dan kemandirian. Kesiapan suksesi adalah tingkat kesiapan karyawan untuk mengisi posisi strategis di masa depan. Kesiapan ini mencakup kompetensi, komitmen, dukungan manajemen, serta ketersediaan talenta internal. Semakin baik program pengembangan kepemimpinan yang diterapkan oleh organisasi, maka semakin meningkat pula kesiapan individu dalam menghadapi peran dan tanggung jawab kepemimpinan. Program tersebut tidak hanya membekali karyawan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mengembangkan pola pikir, sikap, serta keterampilan pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam posisi strategis. Coaching yang efektif berperan sebagai sarana pendampingan yang membantu karyawan mengenali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Melalui proses coaching yang berkelanjutan, karyawan menjadi lebih siap menerima tanggung jawab yang lebih besar dan mampu beradaptasi dengan tuntutan kepemimpinan. Kemudian kesiapan suksesi juga menjadi aspek yang sangat penting bagi organisasi karena berfungsi untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan stabilitas operasional. Dengan adanya perencanaan dan kesiapan suksesi yang baik, organisasi dapat menghindari kekosongan jabatan strategis serta memastikan bahwa posisi kepemimpinan diisi oleh individu yang kompeten dan siap menjalankan perannya secara efektif. Kemudian di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara statistik untuk mengetahui pengaruh leadership development dan coaching skill terhadap kesiapan suksesi. Populasi penelitiannya yaitu seluruh karyawan PT Lentra yang terlibat dalam program kepemimpinan atau memiliki potensi suksesi, yaitu berjumlah sebanyak 33 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Kemudian untuk variabel penelitiannya di sini ada 3 variabel, yaitu yang pertama variabel
independent ada leadership development sebagai X1, kemudian coaching skills sebagai X2. Kemudian di sini variabel dependennya adalah kesiapan suksesi atau variabel Y. Kemudian untuk teknik analisis datanya di sini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan ada uji regresi yang mencakup uji T dan uji F. Kemudian juga ada koefisien determinasi. Untuk olah data hasil SPSS, saya akan menjelaskan pada praktiknya, yaitu sebagai berikut. Untuk beberapa uji di sini saya akan menjelaskan secara sederhana saja bagaimana cara olah data menggunakan SPSS. Di sini bisa kita lihat pada variabel view terdapat 3 variabel yang diuji, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Kemudian untuk data view-nya di sini kita bisa lihat ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner pada beberapa responden, yaitu sebanyak 33 responden yang saya dapatkan. Di sini yang pertama ada uji validitas. Kita bisa klik analyze, kemudian kita ke correlate, kemudian kita klik bivariate dan masukkan variabel X1 sampai dengan X1.1 sampai dengan X1.5 berikut totalnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini adalah hasil dari uji validitas, dan yang kita ambil hanyalah pada R hitung saja. Ini adalah R hitungnya. Kita bisa lihat di sini adalah 0,791, 0,774, kemudian 0,607, 0,860, kemudian 0,673, dan seterusnya untuk variabel X2 dan Y juga dengan praktik yang sama seperti variabel X1 di sini. Kemudian di sini untuk uji reliabilitas kita klik analyze, kemudian kita klik scale, kemudian kita klik reliability, nah untuk ini kita hanya memasukkan variabel X1 sampai dengan X1.5 saja. Jadi tidak usah dengan totalnya. Kemudian kita pindahkan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah yang diambil hanya nilai crownback-nya saja untuk reliabilitas. Jika crownback alpha-nya lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Dan ini adalah dikatakan reliable karena nilainya
lebih besar dari 0,60. Selanjutnya pun seperti itu untuk variabel-variabel selanjutnya seperti X2 dan Y. Kemudian di sini yang ketiga adalah uji dari uji normalitas. Uji normalitas ini bisa mencakup beberapa uji yang akan muncul. Sini kita klik analyze, kemudian kita ke regression. Kemudian kita klik linear. Kemudian kita lanjut, kita hanya memasukkan total dari X1, X2 dan Y. Untuk X1-nya di sini kita masukkan ke independen. X1 dan total X1 dan X2 kita masukkan ke independen. Kemudian untuk Y-nya kita masukkan ke variabel dependen. Lalu kita klik statistik. Lalu kita klik collinearity. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk plots-nya kita pilih spreadsheet, pindah ke Y. Kemudian untuk spread kita pindah ke X. Kemudian kita klik histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita ke menu save. Kita pilih standardized. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa uji yang mencakup pada uji normalitas ini. Di sini kita bisa lihat uji F. Kemudian di sini ada uji T. Kemudian di sini ada regresi berganda. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekian untuk praktek dari olah data SPSS ini. Ini adalah hasil dari pengolahan data kuesioner yang kita sebarkan kepada responden. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa leadership development dan coaching skill memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan suksesi di PT Lentra. Program pengembangan kepemimpinan yang dilaksanakan dengan baik terbukti mampu meningkatkan kesiapan calon pemimpin internal dalam menghadapi tanggung jawab kepemimpinan. Selain itu, kemampuan coaching skill atasan dalam membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan
karyawan juga memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan individu untuk menempati posisi kepemimpinan di masa depan. Secara simultan, leadership development dan coaching skill saling melengkapi dan berkontribusi signifikan dalam mendukung keberlanjutan kepemimpinan serta pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif di PT Lentra. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.